Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran administrasi umum. Di bab 2 administrasi umum ini kita akan belajar analisis jabatan, tugas, dan uraian jabatan. Manajemen SDM di suatu perusahaan selalu diawali dengan aktivitas perencanaan dan pengadaan SDM. Di dalam aktivitas perencanaan dan pengadaan SDM terdapat suatu subaktivitas yang seolah-olah terlihat kecil. Analisis jabatan memiliki peran yang sangat penting bagi manajemen SDM secara khusus dan juga bagi perusahaan secara umum. Analisis jabatan yang efektif merupakan dasar dari seluruh efektivitas manajemen SDM lainnya. Tanpa adanya analisis jabatan yang efektif, perusahaan tidak dapat melakukan seleksi dengan baik dan perusahaan juga akan menemukan kesulitan dalam melakukan penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta dalam menentukan imbal jasa yang tepat bagi jabatan tertentu. Di dalam suatu perusahaan, untuk memahami pentingnya analisis jabatan harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis jabatan, tujuan, dan manfaatnya. Analisis jabatan adalah suatu usaha atau proses penyelidikan atau analisis secara mendalam mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu jabatan atau suatu pekerjaan. Adapun tujuan analisis jabatan yang pertama, menghindari terjadinya duplikasi dan memastikan tidak adanya fungsi penting yang terlupakan. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang ketiga, membagi beban pekerjaan. Yang keempat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang kelima, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada bab 2 pasal 3 bahwa tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program seperti pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan, pelatihan, evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Adapun manfaat atau fungsi analisis jabatan, informasi-informasi yang didapatkan dalam proses analisis jabatan akan digunakan dalam berbagai aktivitas pengelolaan SDM lainnya di suatu perusahaan atau lembaga. Misalnya dalam rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, dan dalam menentukan imbal jasa yang tepat bagi suatu jabatan di dalam perusahaan. Secara rinci, manfaat analisis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, manajemen karir. Yang keenam, manajemen imbal jasa. Yang ketujuh, manajemen organisasi dan perencanaan. Yang kedelapan, perlindungan hukum. Adapun pengertian uraian pekerjaan adalah informasi tertulis berdasarkan fakta yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Dengan adanya kejelasan peran dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat diketahui melalui uraian pekerjaan, maka diharapkan setiap karyawan akan memahami dan menerima peran yang ditetapkan baginya sehingga dapat mencapai efektivitas kerja. Penyusunan uraian pekerjaan ini sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Tujuan uraian pekerjaan.
Tujuan uraian pekerjaan adalah yang pertama, setiap pemegang jabatan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Yang kedua, mengetahui standar tugas yang harus dicapai oleh seseorang yang memegang jabatan. Yang ketiga, menjadi dasar untuk menentukan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi pemegang jabatan. Yang keempat, pemegang jabatan yang bersangkutan tidak overacting karena memahami tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi uraian pekerjaan. Fungsi uraian pekerjaan secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, atasan. Uraian pekerjaan digunakan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Pimpinan organisasi. Uraian pekerjaan untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kerja optimal. Perekrut. Uraian pekerjaan digunakan untuk mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai kebutuhan jabatan. Selanjutnya, trainer. Uraian pekerjaan digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan dan untuk menentukan jenis pelatihan apa yang dapat membantu pemegang jabatan agar lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Dan perencana karir. Uraian pekerjaan digunakan untuk menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi, serta menata jabatan-jabatan yang ada agar setiap pemegang jabatan memiliki arah yang tepat. Perencanaan dan pengembangan organisasi. Uraian pekerjaan berfungsi membuat perencanaan pengembangan organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran atau tanggung jawab yang diperlukan untuk menyusun perencanaan dan pengembangan organisasi yang ada saat ini untuk menghadapi tantangan baik dari segi internal maupun eksternal. Job evaluator. Uraian pekerjaan berfungsi untuk memberikan bobot jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Tugas personal kantor dan uraian pekerjaan. Setiap personal kantor memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jabatan yang diembannya. Di bawah ini, personal kantor berdasarkan kedudukan atau tingkat jabatannya. Yang pertama, top manager meliputi manajer umum, administrator, kepala kantor, dan sebagainya. Yang kedua, middle manager meliputi manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga, lower manager meliputi kasubag, kasih, supervisor, dan sebagainya. Yang keempat, worker atau pekerja. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab secara langsung terhadap hasil dan mutu pekerjaan dan menjaga kualitas dari produk pekerjaan yang dihasilkan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.